warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mimit Dwi Jayanti. Nah, kali ini kita bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di mana pelajaran ini ya, kita sering temukan ya gagasan utama atau ide pokok. Mulai dari kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, ini akan selalu bertemu dan bisa juga sampai nanti akan terbawa di lanjutan di SMP, SMA itu masih dipakai untuk menentukan gagasan utama ya. Jadi dalam pembahasan kali ini, pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan itu ya. Nah, langsung saja tentang ide pokok. Apa sih itu ide pokok atau gagasan utama? Nah, ide pokok itu atau gagasan utama itu adalah sebuah topik yang dibahas dalam sebuah paragraf ya. Jadi sebuah bacaan itu terdiri dari paragraf. Paragraf itu nanti ada contoh kalimat ya, perhatikan ya. Jadi itu pahami dulu ide pokok, gagasan utama ya. Jadi fungsinya di situ ide pokok adalah sebagai topik pembahasan. Jadi topik pembahasan dalam sebuah paragraf. Nah, itu kemudian disertai oleh kalimat pendukung ya, kalimat penjelasnya. Jadi dijelaskan, dirincikan ya di sebuah paragraf itu. Jadi dalam satu paragraf itu biasanya terdapat ide pokoknya atau gagasan utama dan juga disertai dengan kalimat penjelas ya. Bisa nanti kalian baca nih ya. Yang selanjutnya, cara kita menemukan ya, 4 langkah cara kita untuk menemukan ide pokok atau gagasan utama. Yang pertama adalah baca dulu seluruh paragraf itu, kita baca dengan teliti, kita baca dengan cermat, dengan seksama ya. Setelah satu paragraf itu kita baca, yang kedua adalah kita cermati kalimat yang pertama hingga akhir ya. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat hingga menemukan ide pokoknya ya. Seandainya satu kali kita baca kita belum menentukan mana sih ya, baca lagi kalimat demi kalimat ya. Karena bisa ide pokok itu bisa ditemukan di awal kalimat atau disebut dengan deduktif, bisa dia ada di akhir paragraf yang disebut dengan induktif, atau juga bisa dengan campuran, ada di awal dan ada di akhir ya. Dan kemudian yang keempat langkahnya yaitu tandai. Bisa dengan garis bawah ya, tandai ide pokoknya setiap paragraf. Nah, itu langkahnya. Yang selanjutnya ya, tadi udah Ibu sebut ya, tadi di awal-awal 3 jenis paragraf ya. Itu ada paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Nah, perhatikan apa sih itu? Paragraf deduktif itu artinya paragraf deduktif adalah yang kalimat utamanya itu ada di awal. Ingat ya, di awal paragraf itu disebut dengan deduktif ya. Jadi cirinya ini adalah dia di awal, di depan paragrafnya, kemudian dia disusun dengan pola umum ke khusus ya, umum ke khusus ya. Jadi umumnya dulu, ide pokoknya dulu, habis itu disertai dengan kalimat penjelas. Nah, ini ada contohnya. Kalian bisa baca di situ contoh paragraf deduktif ya. Kemacetan telah terjadi. Nah, itu hal yang biasa terjadi di Jakarta. Nah, itu berarti ada di awal dan dia dilanjutkan dengan kalimat penjelasnya ya. Jadi itu contohnya deduktif ya. Yang umumnya dulu, yang ide pokoknya dulu, kemudian dia disertai dengan kalimat penjelasnya. Itu contohnya ya, perhatikan baik-baik ya. Yang selanjutnya yang kedua adalah paragraf induktif ya. Paragraf induktif di sini adalah dia paragraf yang ide pokoknya
berada di akhir paragraf ya. Ide pokoknya di akhir paragraf ya. Dia disusun polanya dari khusus ke umum ya, dan biasanya di akhir ini adalah kesimpulannya ya. Itu adalah induktif. Kesimpulan berada di akhir, bisa disebut dengan kesimpulan ya. Awalnya hanya kalimat penjelas dan diakhiri dengan ide pokok atau kesimpulannya. Nah, ini contohnya. Contoh paragraf deduktif. Dia awalnya adalah kalimat penjelasnya dulu, dijelaskan dulu, habis itu di situ ada ide pokok di bawahnya ya, disebut dengan kesimpulan. Yang ketiga yaitu paragraf campuran. Campuran itu artinya ada di awal dan di akhir ya. Ide pokoknya ada di awal dan di akhir ya. Dia memiliki polanya itu umum, khusus, umum ya. Nah, itu contoh dari paragraf campuran. Nah, bisa diperhatikan ada di awal itu ide pokoknya, kemudian dilanjutkan dengan kalimat penjelas dan diakhiri lagi dengan ide pokoknya ya, di awal dan di akhir. Biasanya di akhir itu dia lebih menegaskan ya, menegaskan lagi yang pertama tadi, ide pokok yang di awal tadi. Nah, sekarang sebagai bahan latihan kalian, biar kalian lebih paham lagi apa itu ide pokok atau gagasan utama ya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, coba kalian kerjakan latihan ini ya. Kalian salin di buku ya, kemudian beri garis bawah mana yang menjadi ide pokoknya ya. Disalin di buku, di garis bawah mana yang menjadi ide pokoknya ya. Tulis yang rapi. Dia termasuk deduktif, induktif atau campuran. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jangan lupa belajar. Tetap jaga pola hidup sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.